Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putramu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putramu yang kami rayakan pada hari ini, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaan orang-orang Majus itu telah menjadi pertanyaan manusia dari berbagai tempat dan budaya di sepanjang waktu. Di manakah Tuhan? Para ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan mengemukakan dalil-dalil mereka mengenai keberadaan Tuhan.
Santo Agustinus, salah satu orang kudus dan pujangga gereja yang besar, mengemukakan bahwa Tuhan itu dekat pada kita, sekaligus jauh di sana. Ignatius Loyola mengundang banyak orang untuk menemukan Tuhan di dalam segala hal. Saudara-saudariku yang terkasih, para Majus adalah orang-orang yang bijaksana pada zaman itu. Mereka meneliti dan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Bintang, bulan, angin, dan lain sebagainya. Pada saat kelahiran Yesus Kristus ke dunia, mereka mengamati ada fenomena alam yang unik dan menuntun mereka untuk segera menemukan yang ilahi. Pada mulanya mereka menelusuri jalan yang dapat dikatakan salah. Mereka justru menuju kepada Raja Herodes yang terkenal bengis, kejam, dan haus kekuasaan. Penjelasan para Majus tentang kelahiran Raja orang Israel itu justru menakutkan Herodes sehingga ia berniat untuk membunuh sang bayi. Ia segera menyusun rencana untuk itu. Para Majus dimintanya untuk segera menemukan sang bayi. Mereka kembali berangkat. Namun kini mereka menelusuri jalan yang benar karena mengikuti tuntunan Allah dalam wujud bintang. Akhirnya mereka menemukan sang bayi, Raja orang Israel, putra Allah yang dilahirkan di kandang Betlehem. Para Majus bersuka cita dan menyembah Dia. Mereka pun tetap ikut tuntunan Allah untuk tidak kembali kepada Herodes dan segera pulang ke kampung mereka dengan memakai jalan lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini akibat pandemi, tidak sedikit orang yang mempertanyakan kuasa dan keberadaan Allah. Mengapa Allah membiarkan penyebaran virus menjadi semakin masif? Mengapa Allah membiarkan manusia menjadi terbatas dalam pergerakan? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Allah yang perlu untuk dijawab. Allah itu sungguh yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah hal yang tak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi Allah yang maha kuasa membiarkan manusia yang telah dianugerahi kecakapan dan kebijaksanaan lewat akal budi dan kehendak bebasnya mencari dan menemukan Dia dalam pergerakan dunia ini. Dalam segala hal, Allah mencurahkan rahmat secara terselubung, bahkan jika itu terjadi dalam situasi sulit. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang tidak akan mengetahui dengan pasti seperti apa Tuhan itu. Sebab Tuhan itu jauh melebihi kemampuan akal budi kita. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu kini hadir secara lebih dekat kepada kita. Terutama ketika kita menyambut Tuhan dalam komuni. Baik secara fisik maupun dalam batin. Tuhan senantiasa menuntun kita tiada henti agar kita dari hari ke hari semakin menemukan dan merasakan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengan tak jemu-jemu membiarkan diri kita dituntun oleh Allah dalam pencarian akan kuasa dan kehadirannya, sebagaimana diteladankan oleh para Majus. Usaha pencarian akan kehadiran Allah dalam hidup kita akan sangat memungkinkan apabila kita membiarkan Tuhan mencerahi
akal budi dan hati nurani kita untuk menemukan Tuhan dalam segala pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya Allah, Engkau sungguh ajaib. Kuasa-Mu hadir secara nyata di tengah dunia. Ajarilah kami untuk dengan setia mengikuti tuntunan sabda-Mu, agar dari hari ke hari kami semakin sadar bahwa Engkau hadir di sini dan saat ini bagi kami. Engkaulah Allah yang baik dan penuh kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.